Kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan sudah mengkumpulkan saudara-saudara kami dari berbagai kota untuk ada di dalam Zoom ini, supaya setiap kami diperlengkapi dan setiap kami yang meskipun tidak bisa leluasa keluar rumah, tetapi dipersatukan melalui kemajuan teknologi. Tuhan berkati, biarlah melalui wadah seperti ini, firman Tuhan bisa disiarkan, tidak ada yang bisa membendung, dan firman Tuhan akan menguatkan setiap saudara-saudara yang bisa menyaksikan seluruh rekaman yang akan disiarkan ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, pakailah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara sekalian, hari ini temanya adalah tentang manna surgawi. Nanti saya akan serahkan setelah firman Tuhan sekitar jam 9 lewat sedikit gitu ya. Mestinya ini sesinya 40 tahun saudara ya tentang manna. Oke, saudara sekalian, saya akan ajak saudara untuk semua kalau bisa pegang Alkitabnya, karena nanti kita akan lihat banyak ayat Alkitab. Karena kita temanya adalah PA, pemahaman Alkitab, maka kalau pemahaman Alkitab tidak pakai Alkitab itu agak lucu saudara ya. Jadi semua kita pegang Alkitabnya, kita akan melihat ayat-ayat Alkitab nanti. Sekarang kita akan membaca dulu Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal ke-16, saya akan ambil beberapa ayat, karena nanti kita akan bandingkan banyak ayat-ayat yang lain untuk kita telusuri tema manna surgawi ini ya. Keluaran pasal yang ke-16, ini dikasih pendahuluan di ayat yang pertama, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Pengantar ini sangat penting, karena pengantar ini memberitahukan kepada kita semua, keluarnya bangsa Israel atau perjalanan mereka sudah melalui waktu yang 1 bulan. Kenapa saya katakan 1 bulan? Perhatikan di pasal 16 ayat 1, itu hari yang ke-15 bulan yang kedua. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu tanggal 15 bulan pertama. Bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Bulan kedua adalah bulan Iyar, itu kalendernya Yahudi. Jadi 15 Nisan bulan pertama mereka keluar. 15 bulan kedua atau Iyar, mereka sekarang di pasal 16 ayat 1. Berarti sudah 1 bulan. Sekarang kita lihat background dari ayat ini, kita mundur lihat di pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 ini mencatat rute perjalanan yang mereka singgah. Kita lihat nama-nama tempat karena nanti ada hubungan dengan pembahasan kita. Pertama, pasal 13 ayat ke-20 kita telusuri dari ayat 20 ya. Di situ ada tulis mereka dari Sukot. Jadi perjalanan mereka sekarang dari Sukot, lalu mereka akan menuju ke Etam. Oke, pasal 13 ayat 20 di tepi padang gurun. Oke, sekarang pasal ke-14, mereka ayat kedua itu sudah berkemah di depan Pi-hahirot. Oke, sudah tiba di situ. Lalu ayat ke-9, nanti orang Mesir akan kejar ke daerah Pi-hahirot situ. Oke, sekarang kita lihat lagi, nanti mereka akan seberang Laut Teberau. Oke, jadi perjalanan mereka setelah lewati beberapa tempat, sekarang seberang Laut Teberau. Di pasal 15 ayat ke-22 sekarang. Jadi cerita ini mereka sudah ada di seberang. Di ayat ke-22 pasal 15, mereka sekarang dari Laut Teberau sudah tiba di padang gurun Syur. Di perjalanan nyebrang laut, mereka melihat mujizat yang sangat besar terjadi, itu mujizat kali kedua terbesar setelah tulah. 10 tulah itu mujizat yang sangat besar disaksikan langsung oleh orang-orang Yahudi, karena Mesir yang kena, orang-orang Yahudi itu dijaga oleh Tuhan. Setelah itu, lihat mujizat kedua, pembelahan Laut Teberau.
seluruh Mesir dengan Firaunnya itu ditenggelamkan. Dua mujizat yang sangat besar, satu tulah. Tulah di dalamnya ada 10. Saya simpulkan menjadi satu supaya gampang. Tulah sama Laut Teberau. Laut Teberau itu Tuhan matikan pemimpin besar dari Mesir. Mestinya tidak ada alasan lagi bangsa Israel memikirkan masa lalu untuk pindah kembali ke Mesir. Karena seluruh Mesir sudah dikobok-kobok oleh Tuhan, dan pemimpin tertinggi sudah dihabisi oleh Tuhan. Kalau begitu, mereka akan setia kepada Tuhan. Logikanya begitu. Tetapi lihat, begitu mujizat kedua yang sangat besar, yaitu belah laut, apa yang terjadi? Ayat ke-22, mereka tiba di padang gurun Syur, 3 hari perjalanan di padang gurun, lalu mereka kesulitan dapat air minum. Di situ ada disebut mereka Mara, di tempat Mara. Mara itu berhubungan dengan kata pahit. Air yang di situ adalah pahit. Nah, saat itu perhatikan ayat 24, mereka bersungut-sungut, lalu ayat ke-25, Tuhan mencoba mereka. Pasal 15 ayat 25 bagian bawah. Perhatikan Tuhan mencoba mereka. Tuhan menguji mereka. Jadi sengaja Tuhan membawa mereka. Karena tiang awan, tiang api yang memimpin mereka berhenti dari kota ke kota, mereka tidak tersesat di padang gurun. Mereka dipimpin dengan Tuhan sendiri yang memimpin. Jadi bukan tersesat. Tuhan sengaja menempatkan mereka di satu kota demi kota lain untuk nanti Tuhan menguji mereka. Salah satu tempat yang Tuhan pakai untuk menguji mereka itu adalah yang namanya Mara tadi. Karena di situ airnya pahit. Mara artinya pahit. Mereka bersungut-sungut dan muncul istilah Tuhan mencoba. Atau lebih tepat, Tuhan menguji mereka. Perhatikan tema ini, Tuhan menguji dengan Tuhan berikan ketetapan-ketetapan. Nah, ini semua pendahuluan sangat penting untuk nanti kita memahami tema manna. Jadi ada ujian itu mereka akan taat kepada ketetapan Tuhan atau tidak. Oke, lalu ayat ke-27, perhatikan, mereka sekarang tiba di Elim. Waktu tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Waktu ada 12 mata air di ayat 27, tidak ada ucapan syukur, dan ada 70 pohon korma. Waktu kekurangan, marah-marah. Kelebihan, diam-diam. Nah, ini terjadi di Elim. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Mereka anggap sepi, saudara ya. Nah, sekarang masuk ke pasal 16 setelah 1 bulan. Nah, perhatikan, dari keluar dari Mesir, sudah melihat mujizat tulah-tulah. Jalan berapa lama, lalu akhirnya belah laut. Sekarang setelah 1 bulan, apa yang terjadi? Mereka akan kembali bersungut-sungut. Nah, ini dicatat di pasal ke-16 ayat kedua. Mereka bersungut-sungut, lalu mereka baru tinggalkan 1 bulan, mereka sudah ingat memori di masa lalu, yaitu mereka ingin balik ke Mesir. Mereka membayangkan Mesir begitu enak, meskipun disiksa, tapi makanan cukup. Ikut Tuhan, disiksa di padang gurun, makan minum tidak ada. Tuhan lebih kejam daripada Mesir. Mesir kejam, tapi masih kasih makanan. Mesir kejam, masih disiapkan semua fasilitas. Ikut Tuhan, kejam, dibawa ke padang gurun, jalan terus. Akhirnya mereka mulai bersungut-sungut. Di ayat yang pasal 15 tadi, di ayat 23, tentang air. Perhatikan mereka bersungut-sungut, temanya adalah air. Lihat di pasal ke-16, temanya adalah tentang makanan. Ini 2 tema yang nanti akan terus terulang di Perjanjian Lama, khususnya di dalam perjalanan menuju Tanah Perjanjian. Mereka terus bicara tentang minum, mereka terus bicara tentang makanan. Nah, di pasal 16, waktu mereka teringat kepada yang lalu, yaitu di Mesir, lalu mereka bersungut-sungut, ayat ketiga, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging, mereka terbayang menu makanan, terbayang suasana di perjamuan makan di Mesir,
makan roti sampai kenyang. Perhatikan, mereka memunculkan tema roti. Pada saat keluar dari Mesir, itu tanggal 15 Nisan. 15 Nisan itu adalah hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi itu Tuhan tetapkan menjadi hukum untuk selama-lamanya, dan waktu mereka makan, mereka diingatkan untuk jangan kembali lagi ke Mesir, karena engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka ada peristiwa, ada domba, dan seterusnya, itu yang akan dikorbankan untuk hari Paskah. Lalu roti tidak beragi, sayur pahit. Ini semua menjadi memori Tuhan sudah bekerja, dan mereka sudah merdeka. Tetapi 1 bulan kemudian mereka teringat roti yang lain, yaitu bukan roti tidak beragi yang mereka makan, tetapi mereka mengingat roti di dalam masa penjajahan, yaitu masih di Mesir. Maka saat itulah Tuhan mengatakan, lihat di ayat keempat, Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba. Untuk air, supaya mereka ku coba. Ayat ini lebih tepat, ku uji. Air Tuhan uji, makanan Tuhan uji. Lalu lihat, waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan kasih ketetapan. Tuhan waktu uji, Tuhan kasih ketetapan. Seperti yang tadi di pasal 15. Tuhan mencoba atau Tuhan menguji secara yang lebih tepat, di sanalah diberikan ketetapan di pasal 15 ayat 25 tadi. Tuhan kasih ketetapan. Lalu nanti waktu mereka bersungut-sungut, lihat pasal 16 ayat keempat. Supaya mereka ku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, sekarang kita sudah temukan polanya, waktu Tuhan menguji, ada ketetapan-ketetapan dan peraturan. Dan setelah itu, mereka harus pilih, ikut Tuhan atau ikut yang lain. Waktu makanan, mereka diuji, lalu ada ketetapan dan hukum Tuhan, dan Tuhan tetapkan bahwa mereka ambilnya satu orang ditetapkan di dalam satu kelompok itu sudah dibatasi. Jadi ada yang jumlah besar, ada yang jumlah kecil. Semua ambilnya sesuai dengan keperluan masing-masing, bukan karena mereka yang tetapkan kebutuhanku berapa, tapi Tuhan yang tetapkan, yaitu 1 gomer. 1 gomer itu tidak banyak dan tidak kurang. Itu cukup untuk porsinya mereka. Tuhan siapkan mana kepada mereka. Nah, perhatikan di sini, Alkitab menuliskan tentang mana itu sebagai hujan roti. Lalu kita lihat di pasal 78 kitab Mazmur. Coba lihat. Di dalam Mazmur pasal ke-78, mana dikasih istilah yang sangat indah. Saya tidak bahas bahasa aslinya, saya baca yang Indonesia karena waktu kita tidak cukup untuk membahas semua detail. Lihat di Mazmur pasal 78, lihat di ayat ke-24. Mazmur 78 ayat 24. Menurunkan kepada hujan manna. Jadi manna dikaitkan dengan hujan. Memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat 25, setiap orang telah makan roti malaikat. Nah, ini istilah-istilah untuk manna. Lalu untuk burung, lihat di ayat 27, Tuhan menurunkan kepada mereka hujan daging, seperti debu banyaknya. Hujan burung-burung bersayap. Nah, ini 2 yang Tuhan kasih, manna sama burung puyuh, lalu dikasih penjelasan mana itu seperti apa. Tuhan tidak memakai kata manna untuk di pasal yang ke-16 kitab Keluaran. Sekarang kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-12, pemberian hujan roti ini, pemberian nama roti malaikat ini nanti disebut sebagai manna. Di pasal ke-16 ayat ke-31.
pasal 16 ayat 31 kitab Keluaran. Nanti kalau ada ayat-ayat yang terlambat-terlambat gitu ya, saudara nanti bisa lihat rekaman ya, karena kita kejar waktu nih. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar. Rasanya seperti rasa kue madu. Jadi umat Israel menyebutnya sebagai manna. Karena manna ada hubungan dengan apakah ini itu berhubungan dengan kata manna. Jadi ini peristiwa yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel lihat bahwa di padang gurun Tuhan siapkan makanan, Tuhan siapkan minuman kepada mereka. Saat sudah 1 bulan mereka minta makan, lalu mereka minta roti yang lain, mereka mintanya roti sesuai dengan yang mereka inginkan, yaitu roti masa penjajahan. Tuhan berikan ada roti yang baru. Nah, perhatikan waktu Tuhan turunkan roti ini, Tuhan ingin setiap orang Israel mendapatkan manna yang segar setiap hari. Zaman waktu itu pasti tidak ada kulkas. Kalau ada kulkas pun dia mau colok listrik di mana, saudara ya. Kulkas model dulu tidak seperti yang model kita. Di Mesir sudah ada teknologi kulkas, tetapi model kulkasnya itu model jadul, bukan pakai listrik, bukan model box. Itu teknologi yang masa lalu itu luar biasa ya, penemuan mesin dingin. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi Tuhan ingin mereka makannya setiap hari makan yang fresh. Oleh sebab itu, Tuhan tentukan semacam peraturan dan hukum, kau ambil 1 komer, 1 porsi. Setiap hari kau ambil sesuai dengan porsi. Dan mereka diuji oleh Tuhan. Di manakah ujiannya? Yaitu Tuhan uji mereka saat mereka kelebihan. Di padang gurun, Tuhan menguji mereka ada 2. Tuhan menguji mereka di dalam kekurangan, dan Tuhan uji mereka di dalam kelebihan. Saat mereka kekurangan air, mereka mulai berontak. Saat di Elim, kelebihan air, ada 12 mata air, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka waktu susah ngomel sama Tuhan, waktu lebih dan banyak air, semua diam-diam. Waktu mereka tidak ada air, nanti Musa memukul bukit batu, lalu keluar air seperti sungai. Jadi air mengalir begitu deras, dan bahkan nanti bangsa Israel akan mencuci baju. Nah, ini muncul di dalam ayat Perjanjian Lama yang sangat indah. Jadi bukan hanya air untuk mereka minum, tapi air yang keluar dari bukit batu akan seperti sungai yang mengalir. Maka di dalam pembahasan, waktu saya membahas tentang tula, saya sudah jelaskan itu kira-kira batu yang dipukul yang di mana, dan sampai hari ini masih seperti ada aliran air yang dulu pernah ada, karena membekas di situ, dan membentuk semacam aliran yang sangat besar, dan itulah di tempat perkemahan bangsa Israel waktu itu. Jadi mereka tinggal di situ, mereka dapat air yang begitu banyak. Waktu dapat air banyak, mereka semua diam-diam. Waktu kekurangan makan, mereka ribut-ribut. Setelah itu Tuhan kasih manna yang double, yang banyak luar biasa, dan saat itu mereka diuji. Uji saat mereka kelebihan. Waktu mereka melihat masih banyak yang ada di tanah. Kalau saya tidak ambil, itu kan sayang. Mubazir anugerah Tuhan. Pada Tuhan sudah tetapkan. Kau ambil porsimu. Lalu mereka ambil, nanti ada yang ambil lagi untuk lebih. Akhirnya yang lebih Tuhan izinkan semua busuk di besok harinya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sekarang kasih izin, kau boleh ambil lebih. Untuk hari yang ke-6, kau boleh ambil lebih. Maksudnya apa? Karena hari ke-7 nanti hari Sabat. Hari Sabat kau tidak boleh ambil, tidak boleh kau bekerja. Tuhan uji mereka, hari ke-6 lu boleh ambil double porsi. Tuhan turunkan mananya tetap double-double, banyak sekali, dan Tuhan kasih mereka boleh ambil 2 porsi. Lalu hari ke-7 Tuhan bilang, tidak boleh kau keluar, karena tidak ada mana. Nanti mereka gagal. Tuhan kasih 1 hari 1 porsi, nanti mereka ambil lebih.
Waktu hari ke-6, Tuhan kasih mereka boleh 2 porsi, hari ke-7 tidak boleh ambil, mereka ambil di hari ke-7. Mereka keluar cari manna, dan manna tidak ada. Bayangkan, mereka diuji oleh Tuhan, dan mereka satu persatu semua gagal. Gagal pada saat kelebihan, gagal pada saat kekurangan. Kita sekarang diuji Tuhan di dalam poin kekurangan. Di dalam masa COVID ini, banyak orang sedang kekurangan. Sebelum masa COVID, orang banyak diuji saat dia kelebihan. Mungkin proyeknya semua lancar, bisnisnya lancar. Saat itu, apakah dia kembali lebih dekat kepada Tuhan? Belum tentu. Saat di dalam kekurangan, satu persatu seolah-olah dekat Tuhan, karena ada maunya sama Tuhan. Begitu Tuhan sudah lakukan mujizat, semua rasa ini sudah selayaknya saya terima. Lalu tidak ada ucapan syukur, begitu kurang, ngomel-ngomel lagi sama Tuhan. Ini kita mirip seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun. Nah, perhatikan di pasal yang ke-16 ini Tuhan kasih selain manna, Tuhan kasih ada burung puyuh. Nah, ini menarik, saudara ya. Sekarang lihat di pasal yang ke-16, Tuhan tetapkan untuk manna dan Tuhan tetapkan untuk burung puyuh. Saya baca di ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakan kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging. Pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Jadi Tuhan kasih sarapannya atau paginya, itu nanti ada menu roti. Dan nanti mereka akan memproses ini menjadi roti. Tuhan tidak turunkan roti yang sudah jadi. Tuhan turunkan itu ada butiran-butiran putih, itu mengikuti embun. Di dalam kitab Bilangan dicatat prosesnya adalah mereka harus giling. Berarti ini bukan sesuatu yang empuk seperti yang kita tahu sejak sekolah minggu, seperti ada kapas-kapas putih turun, lalu bangsa Israel ambil langsung diolah. Tidak. Mereka akan menggiling. Di dalam kitab Bilangan dicatat. Mereka akan giling dia, akan proses dia, nanti akan jadikan roti. Lalu mereka akan bakar. Jadi ada proses. Lalu Tuhan janji bahwa nanti petang akan ada burung puyuh. Nah, sekarang kita kembali ke pasal yang ke-16. Lihat di ayat ke-13, pasal 16 ayat ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh. Ini saya ceritakan semua ceritanya dulu, nanti baru kita akan kaitkan semua secara utuh ya. Perhatikan, petang Tuhan turunkan burung puyuh menutupi perkemahan. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Jadi Tuhan mengutus embun dan Tuhan mengutus burung. Embun itu bisa arah kemana saja karena di bawah angin, bisa berhenti di mana saja. Tapi Tuhan setir embun itu akan menuju ke sekeliling perkemahan. Itu seperti Tuhan menyajikan, Tuhan yang hantar kepada mereka, itu mereka seperti tidak usah ke pasar. Orang pasar yang sekarang sudah antar semua menunya, nanti lu yang proses. Lalu yang burung bagaimana? Perhatikan, Tuhan kirim, Tuhan utus burung puyuh menutupi perkemahan. Bayangkan padang gurun begitu luas, terlalu banyak tempat yang burung bisa berhenti, tapi Tuhan setir burung itu untuk berhenti di perkemahan, supaya mereka tangkapnya tidak susah. Tuhan kasih manna yang berupa semacam butiran keras yang nanti mereka akan giling. Tuhan kasih burung yang bukan besar, tapi burung kecil, yaitu burung puyuh. Burung puyuh tinggi, terbangnya tidak bisa tinggi, sehingga bangsa Israel tangkapnya tidak susah. Bayangkan begitu baiknya Tuhan. Tuhan kasih burung yang tangkapnya gampang. Dan Tuhan kasih manna yang ambilnya tidak sulit karena sudah di sekeliling perkemahan. Jadi Tuhan tidak izinkan mereka untuk terserak. Mereka masih di dalam perkumpulan dan Tuhan siapkan makan kepada mereka. Nanti di perjanjian baru, Yesus siapkan makanan untuk orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus.
Tetapi bukan di padang gurun. Yesus siapkan kepada mereka di tempat-tempat di mana Yesus waktu melayani, lalu nanti kekurangan makanan, lalu Yesus kasih makan 5.000 laki-laki itu. Itu konteksnya bukan padang gurun. Jadi Tuhan memberikan makan di perjanjian lama kepada bangsa Israel yang berjumlah berjuta-juta, itu di padang gurun. Tuhan kasih roti, Tuhan kasih daging. Nah, perhatikan 3 tema ini sudah muncul, yaitu Tuhan kasih air, Tuhan kasih roti, Tuhan kasih daging. Ini 3 tema nanti akan kita simpulkan di dalam perjanjian baru. Tapi nanti ya, nah sekarang kita kembali lagi. Waktu Tuhan kasih mereka makan manna, Tuhan kasih keterangan begini. Lihat di pasal yang ke-16, Tuhan kasih keterangan bahwa manna ini nanti harus disimpan. Lihat di ayat 33. Keluaran pasal 16 ayat ke-33, sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh. Tempatkan di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Jadi satu barang ini sekarang disimpan. Untuk apa? Untuk nanti menjadi satu ingatan. Nanti pelan-pelan akan muncul lagi barang yang kedua, lalu barang yang ketiga. Sehingga nanti di tabut perjanjian, di dalam tabut itu ada 3 barang. Barang pertama adalah manna. Mengapa manna itu harus ada di dalam? Manna berhubungan dengan sungut-sungut. Karena bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan dan berontak kepada Tuhan, bersungut-sungut, maka manna ditaruh di situ. Manna ditaruh di situ, peti perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Setiap kali nanti waktu saat ada peti tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu berada, itu identik Tuhan berada. Di mana Tuhan berada, langsung akan ingat ada manna. Kalau ada manna, jangan bersungut-sungut lagi. Kalau ada manna, kau harus ingat, ini roti yang Tuhan siapkan kepadamu untuk kamu makan. Lalu benda atau barang kedua selain manna, nanti ada 10 hukum. Loh batu. Loh batu itu ditaruh di dalam. Lalu setelah loh batu, nanti ada tunas dari tongkat Harun itu. Tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas itu menjadi barang ketiga yang akan ditaruh di tabut perjanjian. Waktu cerita tongkat Harun yang bertunas, ini berhubungan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh yang namanya Korah, itu Abiram, dan seterusnya. Itu bangsa Israel bersungut-sungut lagi, lalu Tuhan membunuh bangsa Israel yang berontak. Dan saat itu Tuhan nyatakan, lihat, kau ikuti semua, Tuhan akan nyatakan Tuhan berpihak di siapa. Nanti tongkatnya Harun itu akan bertunas. Jadi tongkat Harun kenapa bisa dipakai untuk nanti bertunas? Berhubungan dengan sungut-sungut. Jadi 2 barang yang berhubungan dengan sungut-sungut adalah manna dan tongkat Harun yang bertunas. Lalu ada ketetapan. Nah, perhatikan. Waktu mereka bersungut-sungut, mereka diuji oleh Tuhan berdasarkan hukum Tuhan. Jadi, sungut-sungut diwakili nanti oleh manna, sungut-sungut diwakili oleh tongkat Harun yang bertunas, ketetapan dan hukum Tuhan diwakili oleh loh batu. Jadi, 10 hukum ada di tabut perjanjian. Di mana ada tabut perjanjian, mereka diingatkan, ingat, selama kau ikut Tuhan, kau masuk di dalam ujian, dan kau harus ikut ketetapan dan hukum Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kamu harus melewati padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Kau harus mengikuti semua ketetapan. Ketetapan apa di padang gurun? Yaitu tiang awan kalau bergerak, kamu harus bergerak. Tiang awan kalau berhenti, kau harus berhenti. Atas titah Tuhan, tiang awan bergerak. Atas titah Tuhan, tiang awan berhenti. Saat tiang awan berhenti, mereka melakukan ibadah. Ini semua Tuhan yang tetapkan. Jadi Tuhan tetapkan ada hukum yang mereka harus ikuti, dengan nanti fisiknya adalah loh batu. 10 hukum Tuhan, ikut itulah ketetapan. Dan 40 tahun mereka diuji oleh Tuhan.
Dan 40 tahun yang sama itu, bangsa Israel mencobai Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini, Tuhan menguji bangsa Israel untuk mereka naik secara imannya. Tapi bangsa Israel mencobai Tuhan. Seperti setan mencobai manusia, sekarang bangsa Israel mencobai Tuhan 40 tahun. Dan Tuhan marah. Saudara mau tahu, apakah kalimat dari mereka yang membuat Tuhan marah? Keluaran pasal yang ke-16, kalau kita baca, ini tidak begitu nuansa membuat Tuhan marah. Mari kita lihat sekali lagi di Keluaran pasal yang ke-16. Meskipun kalimat di pasal 16 sudah tampak semacam kurang ajar ya. Pasal yang ke-16, lihat di ayat ketiga. Kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kalimat ini sudah bisa memicu kemarahan Tuhan. Tetapi ada kemarahan yang sangat mengerikan, saudara. Saya ajak saudara melihat di dalam Mazmur, pasal yang ke-78. Mengapa Tuhan begitu marah? Karena mereka mengeluarkan kalimat yang betul-betul kurang ajar, dan ini dicatat oleh Mazmur pasal 78. Mari kita lihat. Mazmur pasal 78, saya baca dari ayat 17. Perhatikan, ini yang membuat Tuhan murka dan marah sekali. Pasal 78 dari ayat ke-17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah. Perhatikan kalimat ini. Mereka mencobai Allah dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Masih biasa ya. Lihat ayat ke-19. Mereka berkata kepada Allah. Nah, ini yang tidak ada di Keluaran. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ini kuncinya, saudara. Jadi mereka bukan hanya minta makanan untuk mereka kenyang, tapi mereka mau mencobai Tuhan dengan konklusinya Tuhan tidak mungkin bisa lakukan. Itu intinya. Jadi mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu menjatuhkan Tuhan. Setan mencobai manusia untuk menjatuhkan manusia. Mereka mau menjatuhkan Tuhan dengan memberikan tantangan kepada Tuhan. Ini maksudnya. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ayat 20. Memang ia memukul gunung batu. Jadi mujizat memukul gunung batu keluar air, mereka anggap biasa. Terpancar air, membanjir sungai-sungai, itu air yang keluar begitu deras. Tetapi sanggupkah, perhatikan, kalau air, oke, kami sudah melihat, air bisa keluar dari yang tidak ada menjadi ada, dari tidak ada sungai menjadi sungai. Oke, itu biasa. Tapi yang makanan, sanggupkah dia? Perhatikan, menyajikan hidangan di padang gurun. Lalu, sanggupkah, ayat 20, ia memberikan roti juga, menyediakan daging bagi umatnya. Mereka minta 2 tambahan. Jadi yang air, mereka anggap oke lah, kami sudah lihat. Tuhan nyatakan ini. Sekarang yang daging sama roti. Mereka sengaja tetapkan 2 menu ini, yaitu roti dan daging. Saudara mau tahu roti mesti ada apa? Mesti ada tumbuhan gandum. Mesti ada tanaman. Lalu kalau ada tanaman, mesti ada tanah. Tanah mesti yang subur. Padang gurun itu pasir. Jadi mereka mencobai Tuhan. Tuhan, kalau lu bisa kasih kami roti, padang gurun ini harus dirubah menjadi tanah dulu. Kalau sudah dirubah menjadi tanah, tanah ini mesti subur dulu. Kalau sudah subur, mesti tanam dulu. Kalau tanam, siapa yang tanam? Tidak ada orang mau tanam sesuatu di padang gurun. Kalau kami yang disuruh tanam untuk menunggu sampai dia keluar tunas dan untuk sampai jadi dan bisa kami olah, menunggu waktu begitu lama, kami sudah mati kelaparan semua. Tuhan tidak mungkin bisa siapkan roti, maka mereka sengaja minta roti. Lalu yang kedua, mereka minta daging. Di padang gurun mau cari daging apa, saudara? Suruh mereka berburu unta. Mesti menunggu unta-unta kafilah yang lewat.
Lalu cari onta untuk begitu banyak orang, nggak mungkin. Lalu di padang gurun ada kalajengking. Di padang gurun ada ular-ular yang hidupnya di padang gurun. Lalu ular kalau ditangkap, lalu kalajengking misalnya ya, kalau kita pikir dengan menu makanan itu bisa mencukupi, tidak mungkin. Maka mereka sengaja sebutkan daging. Kalau sebutkan daging, Tuhan harus kirim binatang apa sehingga jutaan orang yang perutnya lapar bisa diisi dengan daging. Tuhan tidak mungkin lakukan ini. Jadi mereka mencobai Tuhan dengan mau membuktikan Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir akan menyatakan kau kalah. Kau boleh menang di Mesir, tapi kau akan kalah di padang gurun melalui dua pencobaan ini. Siapkan roti dan siapkan burung. Lalu kita sekarang kembali ke Keluaran untuk kita melihat tambahan keterangan tentang manna tadi ya. Nanti akan terjadi perbedaan antara manna sama burung puyuh. Pasal yang ke-16, coba kita lihat. Di Keluaran pasal yang ke-16, setelah manna ditaruh nanti untuk diingat turun-temurun di ayat 33 pasal 16, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya, ayat ke-34, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Nah, ini adalah kesimpulan apa yang nanti akan dikerjakan. Karena saat itu belum ada bicara kemah suci, karena Musa belum naik ke Gunung Sinai. Tapi ini kesimpulannya. Kelak ini akan ditaruh di dalam tabut. Tabut nanti baru akan selesai. Tunggu nanti naik ke Gunung Sinai, ada aturan-aturan, nanti turun dari Gunung Sinai, baru ada pembuatan-pembuatan semua perkakas-perkakas yang akan diperlukan untuk yang namanya kemah, untuk ibadah. Sekarang ayat ke-35. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan Kanaan. Perhatikan di sini. Mereka akan makan manna 40 tahun. Tadi kita sudah lihat perjalanan sudah 1 bulan, mereka minta manna dan minta daging ini. Di dalam Mazmur 78 ini tadi kita sudah bahas. Lalu Tuhan kasih itu, lalu Tuhan kasih tahu bahwa nanti mereka akan makan manna 40 tahun. Bagaimana dengan burung puyuh? Burung puyuh apakah mereka konsumsi selama 40 tahun? Jawabannya tidak. Kalau burung puyuh dikonsumsi 40 tahun, maka burung puyuh akan stop juga di 40 tahun bersamaan dengan manna. Tetapi waktu Alkitab catat manna nanti berhenti, coba kita lihat di kitab Yosua. Perhatikan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-5. Waktu manna berhenti, tidak dicatat burung puyuh berhenti. Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-11. Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi. Nah ini kembali seperti keluar dari Mesir. Ada Paskah, ada hari raya roti tidak beragi. Sekarang ayat ke-11, hari sesudah Paskah, itu mereka masuk ke hari raya roti tidak beragi. Dan berti gandum. Jadi setelah 40 tahun, mereka ada tambahan yang namanya menu. Berti gandum pada hari itu juga. Ayat ke-12, lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi keluar dari Mesir, mereka akan makan roti tidak beragi dan daging Paskah. Lalu setelah 40 tahun, mereka akan makan roti tidak beragi dan mereka juga rayakan Paskah dan mereka pasti makan daging Paskah. Lalu ada tambahan menu, ada gandum sekarang, karena sudah sampai. Lalu lihat, berhentilah manna. Mereka sudah sampai di perbatasan. Lalu nanti mereka akan tambah menu lagi, yaitu
hasil negeri. Makan dari hasil negeri. Ayat ke-12, jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi 40 tahun sudah pasti manna mereka konsumsi. Bagaimana dengan burung puyuh? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menarik. Burung puyuh tidak diberikan 40 tahun. Burung puyuh pertama diberikan di pasal yang ke-16 tadi setelah 1 bulan perjalanan. Oke, ingat ya, itu semua alurnya. 1 bulan perjalanan masuk ke pasal ke-16 tadi. Sekarang perhatikan di pasal ke-17, Kitab Keluaran. Coba saya ajak saudara untuk melihat seluruh rangkaian yang penting ini. Sekarang lihat di pasal yang ke-17, setelah peristiwa manna, pasal yang ke-17, mereka berangkat dari padang gurun Sin, nanti mereka berhenti di Rafidim, ayat yang pertama. Mereka sampai ke Rafidim. Rafidim itu sudah mendekati Gunung Sinai, itu sudah di kaki Gunung Sinai, itu sudah semakin menuju kepada Musa nanti akan naik ke Gunung Sinai. Lalu sekarang perhatikan ayat ke-7. Ini tema masa dan meribah. Di ayat ke-7, mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pasal 16, mereka mencobai Tuhan. Di Mazmur catat, Tuhan siapkan hidangan di padang gurun. Pasal ke-17, sudah bergerak, saudara ya, sudah pindah. Mereka mencobai Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bayangan kurang ajar ya. Sekarang kita lanjut, lihat di pasal ke-19. Pasal ke-19 dikasih pendahuluan begini. Pasal 19 Kitab Keluaran ayat 1, pada bulan yang ketiga. Jadi keluar dari Mesir, sekarang 3 bulan kemudian. Nah, apa yang terjadi? Masih ingat ya urutannya. Setelah 1 bulan, nanti peristiwa manna dan burung puyuh. Sekarang sampai ke Gunung Sinai ini setelah 3 bulan perjalanan. Lalu nanti mereka akan tinggal di Gunung Sinai, itu di lembah, itu di kaki Gunung Sinai, itu ada pelataran yang begitu luas, nanti mereka akan tinggal di situ lebih kurang ada 1 tahun. Nah, mereka waktu tinggal di situ, mereka nanti akan mulai komplain. Waktu mereka komplain, yang mereka komplain adalah, kami sudah bosan. Bosannya apa? Karena bosan tentang makanan. Nah, ini dicatat di kitab Bilangan. Nanti di kitab Bilangan keluar lagi tema tentang burung puyuh. Mari kita lihat. Perhatikan Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 keluar tema burung puyuh. Tadi kita sudah membahas ya, manna Tuhan kasih 40 tahun, burung puyuh Tuhan tidak kasih 40 tahun. Kali pertama di pasal 16 kitab Keluaran. Sekarang coba lihat Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 keluar tema tentang burung puyuh. Burung puyuh ini apakah sama dengan Keluaran pasal yang ke-16 tadi? Sekarang saya ajak lihat Bilangan pasal ke-10. Kita mundur dulu. Lihat Bilangan pasal yang ke-10 di ayat yang ke-11. Nanti saya akan simpulkan semua ya. Sekarang kita lihat semua ayat supaya kita punya background, dia punya seluruh benang merah. Bilangan pasal yang ke-10, lihat ayat ke-11. LAI kasih judul berangkat dari Gunung Sinai. Berarti ini konteksnya sudah lama. Kenapa? Karena tadi mereka mendekati Gunung Sinai di Rafidim. Lalu mereka akan tinggal di situ kira-kira 1 tahun. Lalu mereka nanti akan meninggalkan Gunung Sinai. Nah, Bilangan 10 ayat ke-11 pada tahun kedua. Oke, jadi sudah lama nih. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 bulan itu. Naiklah awan, lalu nanti mereka berangkat, ayat ke-12. Berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai. Tadi pasal 16,
itu mereka sudah 1 bulan keluar. Pasal 19, 3 bulan kemudian sudah mendekati di Gunung Sinai. Mereka sudah ada di lembah, sudah di kaki Gunung Sinai. Jelas ya? Bilangan pasal 10, setelah itu mereka akan meninggalkan Sinai, Gunung Sinai. Itu pada tahun yang kedua. Nah, sekarang masuk ke pasal ke-11. Di pasal ke-11 nanti keluar tema burung puyuh. Banyak komentari mentafsirkan bagian ini, dikatakan inilah kali kedua Tuhan kirim burung puyuh. Kali pertama sama kali kedua bedanya di mana? Coba lihat bilangan pasal yang ke-11. Oke, bilangan pasal yang ke-11, mereka mulai protes lagi. Lihat ayat keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang Israel pun menangis pula. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka mintanya daging. Oke? Tadi pasal 16, mintanya roti, mintanya daging. Ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun kecuali manna ini saja. Jadi mereka sudah makan manna, berarti manna sudah ada. Lalu burung puyuhnya di stop oleh Tuhan. Nah sekarang setelah mereka lama di padang gurun, lalu sekarang sudah menuju ke Gunung Sinai, lalu mereka tinggal lama di situ, mereka makan menu yang sama yaitu manna, mereka mulai enak, saudara ya. Waktu mereka mulai enak, kecuali manna ini. Mereka puji Tuhan lagi, coba Tuhan lagi, kami perlu daging. Itu konteksnya. Coba lihat di ayat ke-7. Manna itu seperti ketumbar. Ayat ke-8. Bangsa itu berlari kian kemari memungutnya. Menggilingnya dengan batu. Ini yang tadi saya katakan. Menumbuknya dalam lumpang. Memasukkan dalam periuk. Membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Lalu cerita mengenai turunnya manna, bagaimana kami sudah muak dengan makanan ini. Prosesnya lama, mesti digiling, rasanya sama, tidak ada variasi. Kami minta daging, itu konteksnya. Sekarang perhatikan mengenai daging itu, lihat di ayat ke-18. Nanti saudara bisa baca detail pasal ke-11 ya. Sekarang kita lihat ayat ke-18. Tetapi kepada bangsa itu harus kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Jadi ini konteksnya sudah ngotot minta daging, bukan ngotot minta roti. Minta roti sudah diselesaikan dengan mana, mereka muak, saudara ya. Lalu nanti Tuhan menguji mereka lagi. Mereka minta daging, ayat ke-19. Tuhan akan kasih daging, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tuhan kasih 1 bulan. Nah, ini tidak ada di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Tuhan sudah kasih makan, sekarang mereka ngomel-ngomel. Setelah ngomel-ngomel, sekarang Tuhan hukum mereka. Ku kasih mereka makan daging sampai lu enek-enek. Enek-eneknya gimana? Ayat 20, sampai keluar dari dalam hidungnya. Kau muak dengan mana? Lu kira daging bisa selesaikan. Kalau mana Tuhan sudah kasih terbaik, lu mau ganti menu mana dengan dagingku? Kasih kau daging sampai keluar dari hidungmu. Tuhan menghukum mereka, Tuhan kasih 1 bulan burung puyuh. Setelah itu tidak pernah muncul lagi tentang tema burung puyuh, dan mereka harus kuai-kuai dan taat makan manna itu yang Tuhan siapkan. Oke, nah sekarang kita sudah lihat seluruh overview dari semua cerita ini. Tadi saya katakan ada 3 poin penting yang mereka bersungut-sungut, yaitu tentang air, yaitu tentang roti, dan tentang daging. Yang air Tuhan sudah selesaikan, nanti ada bukit yang Tuhan izinkan Musa pukul, keluar air mengalir seperti sungai.
sehingga mereka bisa tinggal di kaki Gunung Sinai begitu lama. Mereka tidak protes lagi tentang minuman, karena Tuhan lakukan mujizat yang sangat besar di situ. Lalu mereka sekarang bungkam, karena mana setiap hari mereka lihat. Tapi daging tidak sering mereka lihat. Yang air sering mereka lihat, mereka diam-diam. Memang sudah selayaknya kami terima. Yang mana sudah setiap hari mereka lihat, memang mana sudah selayaknya, tapi mana terus bosen. Lalu yang daging kami tidak sering lihat, mereka mencobai Tuhan, minta daging lagi. Dan Tuhan membuat mereka sampai muak-muak, sampai enak-enak. Dan Tuhan yang disakiti oleh mereka, mendampingi mereka selama 40 tahun. Alkitab katakan selama 40 tahun mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Selama 40 tahun Tuhan menguji mereka, tapi 40 tahun yang sama mereka mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Maka sambil mengikuti Tuhan, sambil meragukan Tuhan, sambil mengikuti Tuhan, dapat berkat Tuhan, sekaligus ingin berkat dari penjajah, yaitu berkat yang ada di Mesir. Terus mengingat masa lalu di Mesir. Berkat Tuhan diterima, yang masa lalu juga mau diambil. Inilah kegagalan bangsa Israel di zaman dulu, sekaligus kegagalan orang Kristen di zaman sekarang. Nah, nanti waktu kesimpulan baru kita akan bahas dikaitkan dengan hidup kita bagaimana. Nah, sekarang kita akan kaitkan 3 poin tadi, air, roti, daging. 3 poin yang diharapkan oleh bangsa Israel itu digenapkan oleh Tuhan Yesus. 3 poin ini digenapkan oleh Tuhan Yesus, air digenapkan, roti digenapkan, daging digenapkan. Itulah yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat, Yesus menggenapkan tema tentang air. Yohanes pasal yang keempat. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus berbicara tema air kepada perempuan Samaria. Oke, kita lihat ya. Jadi semua yang mereka tuntut itu ada di dalam Kristus. Yohanes pasal yang keempat. Ini saya tidak baca seluruh ayat, kita akan melihat ayat-ayat penting, yaitu tentang air. Ayat yang ke-13, perhatikan pasal keempat, Injil Yohanes. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Orang Israel minum air yang keluar dari bukit batu, minum air yang dari bumi, besok haus lagi. Ambil lagi, minum, haus lagi. Minum, haus lagi, haus lagi, haus lagi. Sekarang di Yohanes pasal keempat, Yesus kaitkan, kau minum air ini, kau juga akan haus lagi. Minum, akan haus lagi. Lihat ya, ini semua paralel yang sangat penting. Lalu, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus sedang memberikan satu pengajaran yang sangat penting bahwa Yesus mensuplai air. Yesus dikaitkan dengan air yang hidup. Sekarang kita lihat di Injil Yohanes pasal yang kita akan lihat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 tentang air. Coba lihat. Ini saya ngomong agak cepat karena kejar waktu ya, saudara ya. Nanti bisa lihat lagi, saya lihat selalu The Mission ada munculkan di YouTube ya, sehingga nanti ayat-ayat saudara bisa lihat lagi. Yohanes pasal yang ke-7, perhatikan ayat 37. Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak perayaan ini selalu berhubungan dengan Paskah. Pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, perhatikan. Yesus dikaitkan dengan mensuplai minuman. Apakah Yesus mensuplai air putih atau air bening itu? Nanti Injil Yohanes mensimpulkan Yesus akan membuat orang tidak dahaga
bukan kasih air secara hurufiah, tetapi air yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria, itu nanti mengacu kepada darah Tuhan Yesus. Perhatikan ya, 3 tema tadi tentang air sudah diselesaikan oleh Kristus. Kristus menawarkan barang siapa minum dari air yang kuberikan. Jadi Yesus akan memberikan air. Apa yang Yesus akan berikan? Air yang Yesus berikan nanti akan disimpulkan di Injil Yohanes. Nanti kita akan lihat. Lalu Yohanes pasal ke-7, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Perhatikan pasal 4, lalu pasal ke-7. Pasal 4 tentang air, pasal ke-7 tentang air. Jawabannya ada di pasal ke-6 di tengah-tengah. Mari kita lihat di pasal yang ke-6 di tengah-tengah. Air itu berbicara tentang darah Yesus. Yohanes pasal yang ke-6. Oke, saya akan baca ayat ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dagingku dan darahku. Yang daging nanti kita bahas, sekarang darah. Darahku adalah benar-benar minuman. Oke. Lalu perhatikan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Barang siapa yang minum darahku, kau tidak akan haus lagi. Kau akan beroleh hidup yang kekal. Kau pakai cara dunia minum air, kau akan haus lagi. Barang siapa minum darahku, kau tidak akan haus lagi. Kau akan beroleh hidup yang kekal. Oke, yang air sudah, sekarang yang roti. Roti itu adalah gambaran tentang Kristus. Kristus menggenapkan seluruh manna yang ada di Perjanjian Lama. Coba kita lihat di pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 dan 31 dan seterusnya saya akan baca. Yohanes pasal ke-6, saya baca dari ayat ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat? Percaya kepadamu, pekerjaan apa yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna. Ini keluaran pasal ke-16 tadi. Ini keluaran pasal ke-16, makan manna di padang gurun. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi mana di dalam Perjanjian Lama, itu mereka makan, besok lapar lagi, makan, lapar lagi, makan, lapar lagi. Akan ada mana yang sejati, yaitu roti yang sejati, tidak kau olah, karena ini disiapkan langsung oleh Bapa. Dialah roti yang turun dari surga, yaitu Yesus. Roti yang turun ini nanti yang akan dipecahkan bagi kamu. Bukan kamu yang mengambilnya, tapi Yesus yang akan memecahkan. Dan Yesus akan membagi-bagikan, memecahkannya. Jadi roti digenapkan oleh Kristus. Kristus adalah roti yang turun dari surga. Oke, air sudah, roti sudah, daging bagaimana? Daging di Perjanjian Lama di dalam konteksnya bangsa Israel itu mereka minta daging. Tuhan kirim burung puyuh. Lalu di dalam Perjanjian Baru daging itu digenapkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Saya akan baca Yohanes pasal yang ke-6 dari ayat ke-51. Yohanes 6 ayat ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ialah dagingku. Klop semua. Air sudah, roti sudah, daging. Jadi roti dan daging ini sama. Di dalam konteks padang gurun, roti dan daging itu beda.
Roti, kami minta roti. Roti itu dari gandum. Kami minta roti. Daging itu bukan dari gandum. Ini dua tema yang berbeda yang mereka pakai untuk mencobai Tuhan. Tapi semua digenapkan di dalam Kristus. Roti yang turun dari surga itu adalah daging. Jadi barang siapa yang sudah ada dalam Kristus, dia akan menerima kepuasan secara rohani, meskipun secara fisik kurang, tapi dia akan tahu, sekarang aku ada di dalam Kristus. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api, malaikat Tuhan berjalan di depan, tetapi mereka ada berjalan di belakang, dan mereka tidak bersatu dengan Kristus yang adalah malaikat Tuhan yang memimpin. Oleh sebab itu mereka selalu merasa kekurangan. Waktu mereka kekurangan, mereka cari kepuasan dengan makanan supaya mereka kenyang. Waktu mereka kekurangan, mereka ingat di masa lalu. Mereka harus bersatu dengan Kristus dan percaya kepada Kristus yang memimpin mereka. Inilah kegagalan seluruh bangsa Israel. Maka kalau ada orang berkata, saya kalau lihat mujizat akan percaya. Kalau saya dapat berkat dari Tuhan, akan semakin cinta Tuhan. Itu semua omong kosong. Bangsa Israel melihat mujizat 40 tahun di padang gurun. Tidak pernah disaksikan oleh siapapun dan dinikmati oleh siapapun, kecuali sekelompok yang mengikuti Tuhan di padang gurun. Mereka makan manna mujizat. Roti mujizat mereka konsumsi. 40 tahun, sandal tidak rusak, baju tidak rusak. Mereka melihat Tuhan memimpin mereka begitu luar biasa. Tidak ada yang sakit di padang gurun. Dan semua yang melihat seperti itu, mereka ikut memberontak kepada Tuhan. Mujizat tidak akan membawa orang semakin cinta Tuhan. Berkat Tuhan yang berlebihan tidak akan membawa orang lebih cinta Tuhan. Bangsa Israel dapat manna berlebihan, begitu banyak yang tercecer, tidak membawa mereka lebih cinta Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, karena ada kelebihan itu mereka ambil lebih. Burung puyuh dikasih begitu banyak, mereka tetap ngomel. Sampai waktunya tiba, mereka minta lagi. Tuhan buktikan lagi, sanggupkah Tuhan memberi kita makan lagi? Kau minta, kau menghina Tuhan, kau kira Tuhan tidak bisa, Tuhan kasih kamu makan 1 bulan. Kau kira Tuhan tidak sanggup, Tuhan buat kamu sampai muak-muak. Maka bangsa Israel generasi pertama ini nanti akan ditumpas mati oleh Tuhan. Lalu sisanya Tuhan izinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Oleh sebab itu, di dalam tema yang kita bahas ini, setiap kita harus kembali kepada firman. Jikalau kita tidak kembali kepada Kristus dan hanya mengikuti Kristus, tidak bersatu di dalamnya, ini bahaya besar. Banyak orang berkata, aku pengikut Kristus, tapi tidak bersatu dengan Kristus. Itu seperti bangsa Israel yang semua sedang mengikuti tiang awan, tiang api, tapi tidak bersatu dengan Kristus. Hanya sekelompok kecil orang yang bersatu dengan Kristus, yang adalah malaikat Tuhan yang memimpin. Dan mereka itulah di dalam zaman Yosua yang akan dipimpin oleh Yosua untuk melihat seluruh penggenapan tentang tanah perjanjian. Banyak orang Kristen sekarang hanya sampai level mengikut Kristus. Biar kita mencapai level bersatu di dalam Kristus, yaitu bersatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, kalau sudah bersatu, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Meskipun fisik kita kurang, makanan fisik kurang, tapi ada kepuasan dahaga rohani yang sudah dipuaskan oleh Tuhan. Dan kita akan merasa cukup, segomer. Cukup. Untuk besok, Tuhan kasih yang besok. Tuhan melakukan sesuai dengan kedaulatan. Oke, karena waktu kita tidak panjang, saya akan tutup ini, lalu kita ada sedikit waktu untuk pertanyaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua ini. Biarlah semua kesimpulan nanti akan disampaikan di dalam sesi tanya jawab nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam waktu yang singkat ini, Tuhan sudah memimpin setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan.